Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai bunda dan teman-teman, selamat datang kembali di channel Uma Zaid dan Zabib. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Hari ini Uma seneng banget karena masih bisa berjumpa dengan bunda dan teman-teman onlineku semuanya. Share kegiatan hari ini lagi ya teman-teman. Jadi ini adalah kegiatan Uma di pagi hari yang cerah ini. Masya Allah, pagi ini tuh cerah banget teman-teman, secerah hatiku. Masya Allah. Nah ini tuh kelihatan ya teman-teman, di belakang itu ya, deket tembok itu, deket dinding itu tuh matahari paginya teman-teman. Masya Allah, benar-benar cantik banget pokoknya pagi ini. Karena memang ya teman-teman, kemarin-kemarin itu kan di daerah Uma ini tuh sering hujan ya teman-teman. Bahkan pernah di hari Ahad atau hari Sabtu kalau mah nggak salah, itu tuh emang hujannya tuh dari pagi teman-teman. Bahkan Uma inget banget waktu itu mah nggak bisa nyuci teman-teman, nggak bisa jemur pakaian, maksudnya nyucinya udah tapi jemur pakaiannya nggak bisa. Nah alhamdulillah banget hari ini tuh cerah banget nih teman-teman. Dan ini tuh adalah sekitar jam 9 kalau mah nggak salah ya. Nah kenapa jam 9 Uma baru beres-beres? Karena abang Zaidnya juga baru bangun ya teman-teman. Anak-anak Uma tuh baru bangun. Kalau dedek Zabib itu bangunnya jam setengah 8 tadi, terus langsung mandi dan nungguin abangnya bangun. Kami main-main dulu di kasur ini ya teman-teman sama adek Zabib. Dan alhamdulillah jam setengah 9-nya abang Zaidnya bangun. Sejam ya nunggunya. Nah setelah itu abang Zaid bangun, langsung abang Zaid Uma mandiin juga. Dan sekarang anak-anak lagi pada nonton. Jadi nanti itu Uma mau masakin sarapan, terus Uma di sini bersihkan dulu. Ini ya teman-teman, bersihkan kasurnya dulu. Jadi kalau kasurnya udah bersih kan enak ya teman-teman nanti kalau mau main lagi di sini. Karena emang ya kalau Uma tuh biasanya kan karena masih Dedek Zabib itu masih ASI mungkin ya. Jadi kasur tuh emang harus bersih teman-teman. Nanti kalau dia mau ASI lagi gitu ya atau mau main lagi kan tinggal di sini lagi, nggak apa-apa deh kalau emang mau dikotorin lagi, nggak apa-apa ya. Tapi yang penting memang pagi itu harus bersih biasanya. Nah ini udah selesai aja teman-teman, alhamdulillah. Uma lagi bersihkan ini dulu ya, pasir-pasirnya. Pakai kain ini aja teman-teman, pakai kain sarung. Teman-teman jangan salfok ya sama kamar Uma ini yang apa adanya. Nah, Uma lanjut lagi ke sini teman-teman. Uma mau beresin kaos kaki yang ada di depan lemari ini. Jadi kaos kaki ini tuh udah di sini ya teman, udah mau letak di sini tuh dari semalam sebenarnya, tadi malam. Bukan, tadi pagi. Jadi tadi pagi itu Uma kan lagi nyari kaos kaki gitu ya. Terus akhirnya Uma bongkar sekalian teman-teman, karena Uma nanti rencananya mau nyusunin juga. Dan Uma ingat banget ada beberapa kaos kaki itu yang emang udah bolong-bolong gitu teman-teman, ujung jarinya. Tapi masih bisa dipakai, makanya nanti itu rencananya mau Uma jahit. Nah jadi hari ini kita bahas apa ya teman-teman ya. Uma hari ini tuh mau bahas tentang gimana cara memanfaatkan barang-barang yang kadang menurut kita itu nggak kepake padahal itu kepake teman-teman. Gitu ya. Pokoknya intinya cara berhemat lah ya. Bukan pelit ya teman-teman, beda ya. Beda banget kalau menurut Uma antara pelit sama hemat itu. Hemat itu emang kita menggunakan barang yang emang masih bisa dipakai, kita pakai lagi. Kalau pelit itu apa ya? Kalau pelit itu emang mungkin yang nggak bisa dipakai gitu ya, atau gimana sih. Pokoknya Uma bahasnya tentang hemat deh teman-teman gitu ya. Kita nggak bahas tentang hal-hal yang aneh-aneh. Nah ini tuh ada kaos kaki yang udah cobek nih teman-teman, tuh ada dua di sini kaos kaki yang udah robek gitu ujungnya ya teman-teman. Tuh kelihatan kan ya kaos kakinya itu masih bagus teman-teman. Ini malah lagi main sama dedek Zabib, dia ketawa-ketawa ngeliat tangan Uma keluarin dari yang robek itu. Nah jadi kaos kaki itu emang bener-bener masih bagus, masih bisa dipakai. Cuman ujung jarinya itu, yang ujung jempolnya itu ya teman-teman, itu tuh ada robek gitu. Teman-teman yang punya kaos kaki juga pasti pernah yang ngalamin hal yang kayak gini. Karena emang biasanya kalau kaos kaki itu kalau nggak di bagian telapaknya itu ya teman-teman, bagian tumitnya itu yang robek, kalau nggak di bagian jempolnya ini yang robek. Tapi Uma tim yang nggak langsung buang teman-teman. Uma langsung cari apa aja, cari jahitan gitu ya. Nanti Uma mau jahit dulu apanya si kaos kakinya. Jadi kayak barang-barang kain-kain gitu ya yang emang masih bisa dipakai, ya udah dipakai aja teman-teman. Kalau menurut Uma ya itu yang pertama ya, cara kita berhemat sebagai ibu rumah tangga inilah ya. Karena apa ya, sayang juga gitu teman-teman kalau dibuang, kecuali emang robekannya tuh banyak banget gitu ya, baru deh itu nggak bisa dipakai lagi. Teman-teman ada yang setuju juga nggak sih sama Uma, atau teman-teman tim yang ya udah deh ganti aja yang baru gitu ya. Ada kan ya, ada juga orang yang seperti itu biasanya, banyak biasanya, atau ada lah gitulah ya, kita sebut ada lah gitu ya.
gitu teman-teman. Nah kalau Uma tim yang dijahit-jahit aja. Nah ini Uma lagi nyusunin kaos kaki dulu. Uma lagi satuin yang mana pasangannya. Kelihatan kan teman-teman, ini tuh berantakan. Kadang tuh kita asal ambil aja gitu pas mau pergi gitu ya, terus diberantakin lagi deh, nggak disusun lagi gitu sama pasangannya. Nah sekarang ini Uma mau nyusun sama pasangannya biar nanti waktu nyarinya itu lebih mudah teman-teman. Jadi kalau dipasangin kayak gini sama pasangannya, waktu kita mau pergi itu kan tinggal diambil aja. Nah jadi Uma nemu 2 kaos kaki di sini yang emang udah robek ujung jempolnya gitu. Ada yang warna abu-abu tadi satu, sama yang maron. Nah yang lainnya ini lagi Uma satuin teman-teman sama pasangannya, yang sewarna gitu, yang sewarna dan senada, pokoknya yang sewarna, semotif dan pasangannya lah gitu ya, biar mereka tidak berpisah lagi. Jadi kita satuin aja, terus Uma letak lagi di wadahnya. Nah teman-teman jangan salfok sama wadahnya ya. Uma pakai wadah yang apa ya, bekas itu loh teman-teman. Jadi Uma kan dulu pernah jualan kerupuk gitu ya. Nah nggak bekas sih, ini masih bisa dipakai teman-teman, masih ada tutupnya juga. Cuma karena nggak kepake jadi Uma letak aja ini. Nah kayak gini tempat teman-teman tuh, kelihatan kan ya. Ini juga lumayan gede, jadi muat gitu teman-teman, makanya Uma pakai. Terus juga warnanya bening, itu yang paling penting. Karena kaos kaki itu kalau diletak di tempat yang wadahnya itu agak gelap, atau yang pinggirnya gitu ya, sisinya tuh gelap gitu ya, yang nggak kelihatan, itu biasanya susah teman-teman kalau kita mau nyari kaos kaki ataupun handsoknya ini Uma juga masukin handsok ke dalamnya. Uma pernah pengalaman juga sih teman-teman, Uma masukin dalam wadah yang emang pinggir-pinggirnya itu, sisinya itu nggak warna bening gini teman-teman, jadi alhasil nyarinya susah gitu. Tapi kalau warnanya bening kayak gini kan nyarinya lebih mudah ya teman-teman, tinggal dilihat aja gitu dari luarnya. Nah tinggal diambil aja, jadi nggak perlu lagi kita bongkar-bongkar semuanya. Oke, nah ini udah hampir selesai teman-teman. Nah ada beberapa kaos kaki juga yang nggak nemu pasangannya. Kayaknya ada nih, mungkin lagi Uma cuci gitu ya. Mungkin lagi Uma cuci kaos kakinya atau handsoknya yang nggak ketemu pasangan ini. Jadi nanti kalau ketemu tinggal disatuin aja gitu. Nah ini juga ada kaos kaki anak-anak ya teman-teman. Nah ini handsok Uma yang warna pink ini, handsok yang agak panjang gitu teman-teman tuh. Nah ini Uma lipat aja, jadi Uma lipatnya masih cara lama ya teman-teman. Ada cara yang baru, pernah Uma lihat tuh di Instagram sama di TikTok, ada tuh yang lagi diinfoin gitu ya, dikasih tahu sama akhwat juga, katanya ada cara baru gitu. Tapi Uma nggak itu teman-teman, nggak Uma ikutin karena Uma udah nyaman sama cara yang ini, makanya Uma pakai cara yang ini aja. Oke, nah alhamdulillah ini udah selesai nih kaos kaki Abang Zaid yang warna putih ini. Sebenarnya sini agak besar sama Abang Zaid. Jadi Uma kan jual kaos kaki ya teman-teman, jual kaos kaki anak-anak sama jual kaos kaki Uma sama kaos kaki Buya juga. Pokoknya ukuran dewasa lah gitu sama ukuran anak-anak. Nah itu tuh agak gede ternyata sama Abang Zaid kaos kakinya. Tapi dia suka katanya waktu itu, pernah dipakai juga. Sekali cuma dipakainya. Nah oke, alhamdulillah udah selesai ya teman-teman. Nah ini adalah kaos kaki yang udah gak kotor teman-teman, kotor tapi kenapa bisa letaknya di situ? Ya gitulah teman-teman ya, kadang kalau kita buru-buru itu ya yang kotor itu ya diletak lagi gitu kan ya. Karena nggak inget lagi gitu kan ya, kalau udah kotor harusnya dicuci. Nah ini tuh Uma cuci dulu. Oke lanjut lagi, Uma di sini tuh mau beresin lagi ini yang udah selesai Uma bereskan. Kaos kaki udah masuk susun tadi, Uma masukin langsung dalam lemari ya teman-teman ya. Nah kita letak di bagian bawah sini aja. Tuh udah kelihatan agak rapi ya teman-teman, alhamdulillah. Nah yang 2 tadi itu mau Uma jahit ya teman-teman nanti. Tapi sebelum menjahit itu kaos kakinya, Uma di sini mau lihat-lihat dulu dalam lemari ini ada hanger yang udah kosong gitu ya, yang nggak ada digantungin baju lagi. Jadi nanti tuh langsung aja Uma pisah. Sekarang ini maksud Uma langsung aja Uma pisah ya teman-teman. Uma ambil hangernya. Terus nanti Uma pakai kalau Uma mau nyetrika. Jadi bisa dipakai lagi nanti buat gantungin kain gitu atau pakaian gitu ya. Oke lanjut lagi, di sini Uma mau menjahit. Nah cara jahitnya mudah banget teman-teman, karena ujung jempolnya cuma sedikit gitu ya yang robeknya. Jadi ya udah tinggal dijahit aja. Dan Uma di sini pakai jahitnya jahit tangan aja ya teman-teman. Teman-teman ada nggak sih yang bisa jahit tangan kayak Uma gini? Bukannya sombong ya teman-teman, nggak. Maksud Uma tuh nanya ada teman-teman bisa atau enggak gitu. Karena Uma jujur teman-teman, Uma tuh belajarnya itu di SMP dulu teman-teman. Belajar jahit itu di SMP. Uma ingat banget waktu SMP itu kita udah belajar jahit-jahit gitu. Waktu itu belajarnya kayak jahit-jahit kain perca gitu teman-teman. Dijahit disatuin gitu. Jadi kreasi masing-masing gitu. Waktu itu Uma bikin
buat gantungan-gantungan gitu lah teman-teman, kayak rak gantungan gitu, jadi ada saku-sakunya gitu. Nah dari situ Uma belajar menjahit, Masya Allah. Alhamdulillah sampai sekarang bermanfaat banget ilmu jahit-jahitnya. Oke, langsung kita jahit aja. Kaos kakinya alhamdulillah cuma 2 tadi ya teman-teman yang dijahit. Yang pertama ini adalah motif abu-abu gitu ya, abu-abu terang sama abu-abu gelap gitu, ada garisnya gitu ya. Apa sih ya bahasanya? Pokoknya kelihatan ya teman-teman, ini tuh abu-abu gitu ya warnanya. Nah tuh jadinya kayak gini teman-teman, gak susah loh jahitnya, alhamdulillah sebentar aja udah selesai. Nah sambil nemenin Uma jahit-jahit, Uma juga menyapa teman-teman nih, gimana kabar teman-teman hari ini? Teman-teman semuanya semoga sehat selalu ya teman-teman, khusus nih buat pejuang garis 2, teman-teman semangat selalu ya. Uma tuh pernah berada di pejuang garis 2 teman-teman. Kalau Uma boleh cerita nih ya, Uma tuh udah hamil 4 kali teman-teman, anaknya baru 2. Nah gitulah sejarahnya ya, kisah hidup Uma. Pokoknya teman-teman tuh harus tetap semangat, insya Allah kalau kita yakin sama Allah maka akan Allah kasih kita ya teman-teman ya keturunan, dan mudah-mudahan keturunan kita adalah keturunan yang soleh dan soleha, amin. Oh iya teman-teman yang baru nemu sama channel Uma, terima kasih banyak udah klik video Uma semuanya ya teman-teman yang lagi nonton. Buat teman-teman yang baru nemu, bantu ya channel Uma dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share di tab komunitas teman-teman kalau teman-teman suka sama video sederhana Uma ini. Ya video Uma berisi ini teman-teman, berisi kegiatan emak-emak ya, ibu rumah tangga anak 2. Uma tinggal di Sumatera Barat, di kontrakan teman-teman. Uma belum punya rumah kalau di sini. Jadi Uma masih ngontrak sama anak-anak, terus juga sama buyanya anak-anak suami Uma. Nah kalau kegiatan Uma sekarang, alhamdulillah Uma jadi ibu rumah tangga, sekaligus Uma jadi guru ngaji di salah satu rumah Quran. Nah kalau untuk jadi guru ngaji itu Uma hari Sabtu sama hari Ahad aja. Jadi orang-orang libur Sabtu sama Ahad. Nah Uma beda tuh, Uma sama buyanya anak-anak itu kerja teman-teman. Buya itu padahal dari Senin sampai Jumat tuh udah ngajar juga, udah kerja juga, tapi Sabtu sama Ahad ditambah lagi. Jadi Buya full dari Senin sampai Ahad itu ngajar. Ya Allah, Masya Allah. Bener-bener ya teman-teman, perjuangan hidup ya. Ya begitulah. Nah ini teman-teman alhamdulillah udah selesai nih teman-teman. Masya Allah udah bagus lagi, nggak repot loh teman-teman, sama sekali nggak repot. Jahitnya nggak sampai 5 menit udah selesai tuh, udah bagus lagi kan kaos kakinya. Nah jadi itu teman-teman ya, jadi barang-barang atau pakaian atau celana mungkin ya, atau baju gitu ya, yang emang bisa kita jahit gitu, jahit aja teman-teman. Kalau masih bisa dimanfaatin gitu ya, kecuali emang bener-bener udah nggak bisa dimanfaatin lagi, itu beda lagi ceritanya. Nah ini Uma satuin lagi sama yang tadi, sengaja di sini Uma pasangin tuh 2 ini biar nanti Uma nggak susah nyarinya. Jadi Uma kabungin lagi tuh warna abu-abunya sama warna abu-abunya, terus warna maronnya sama warna maronnya nanti. Masya Allah, alhamdulillah. Oke beginilah teman-teman ya, pokoknya barang-barang yang emang benar-benar masih bisa digunain kita gunain aja. Oke lanjut lagi, setelah Uma susun di sini Uma masukin lagi dalam lemari. Oke next, cara Uma selanjutnya adalah Uma biasa pakai kain-kain kayak gini teman-teman. Ini tuh adalah kain yang emang udah robek gitu ya, yang emang udah nggak bisa dipakai lagi, dan robeknya tuh emang nggak bisa diselamatin lagi teman-teman. Nih kayak ini tuh pinggangnya udah longgar banget, dan yang satu lagi itu udah robek panjang gitu teman-teman, nggak bisa dijahit lagi, dan Uma jadiin kain lap gitu ya, lap-lapan alas kaki gitu ya teman-teman. Dan ini adalah cara Uma selanjutnya buat manfaatin barang-barang di rumah. Ini tuh Uma pakai botol sirup bekas gitu teman-teman. Ini tuh udah Uma cuci tadi ya teman-teman. Terus Uma cabutin atau Uma buka itu ya, yang mereknya gitu. Terus dimasukin minyak goreng. Masya Allah. Jadi ternyata barang-barang yang menurut kita nggak kepake lagi itu masih bisa dimanfaatin ya teman-teman. Contohnya ini botol bekas ini bisa jadi botol minyak estetik gitu teman-teman tuh. Nah tutupnya itu mah beli di toko orange ya, di Shopee. Nah selanjutnya adalah botol-botol, bukan botol, bungkus minyak goreng kayak gini itu biasanya itu Uma simpen juga teman-teman. Ini tuh biasanya Uma gunain buat pot bunga, buat pot tanaman cabai Uma. Pokoknya buat pot jadi ganti polybag gitu ya teman-teman. Tuh nanti caranya tinggal dilubangin aja di
sisi kiri kanannya, terus udah deh dimasukin tanahnya dan digunting bagian atasnya. Masya Allah, bermanfaat banget kan ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video sederhana Uma hari ini. Semoga tips sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat Uma ya teman-teman. Jumpa lagi di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video Uma sampai sekarang tanpa di skip-skip. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.